Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Wulandari. Pada video ini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu definisi komputer. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang perkembangan komputer, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu komputer. Nah, komputer itu berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Tetapi, pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja, tetapi adalah suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai tempat penyimpanan dan bekerja dengan bantuan sistem operasi menurut program-program yang diberikan kepadanya. Adapun ciri dari komputer yaitu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, memiliki kendali, dapat melakukan pemindahan data, juga bekerja secara otomatis. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang penemuan ide-ide komputer. Jadi, berikut adalah alat hitung yang menjadi inspirasi dari lahirnya komputer. Yang pertama itu sempoa, yang kedua itu kalkulator roda numerik, yang ketiga itu mesin analitik, yang keempat itu mesin tik. Yang selanjutnya, kita akan membahas perkembangan komputer. Perkembangan komputer ini dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama itu pada tahun 1946 sampai tahun 1959. Generasi kedua itu dari tahun 1959 sampai tahun 1964. Generasi ketiga itu dari tahun 1964 sampai tahun 1970. Generasi keempat dari tahun 1970 sampai tahun 2000-an. Generasi kelima itu dari tahun 2000-an sampai masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan komputer pada generasi pertama. Komputer pada generasi pertama itu dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi operasional dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda, disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri komputer pada generasi pertama yaitu sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin, lalu ukuran komputer sangat besar, cepat panas, prosesnya juga kurang cepat, kapasitas penyimpanannya kecil, memerlukan daya listrik yang besar. Nah, berikut adalah ilustrasi dari komputer generasi pertama. Selanjutnya, itu perkembangan komputer pada generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran-ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor juga mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Ciri komputer generasi kedua itu sirkuitnya berupa transistor, sudah ada sistem operasi, munculnya COBOL, Fortran, Algol, kapasitas utama juga sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, juga membutuhkan sedikit daya listrik, dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Berikut adalah ilustrasi komputer pada generasi kedua.
Selanjutnya yaitu perkembangan komputer pada generasi ketiga. Salah satu kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri dari komputer generasi ketiga yaitu menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori juga sudah besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak bermunculan application software. Berikut adalah ilustrasi dari komputer generasi ketiga. Nah, selanjutnya itu perkembangan komputer pada generasi keempat. Setelah adanya IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Ciri komputer generasi keempat yaitu menggunakan LSI, menggunakan mikroprosesor, yaitu penggabungan seluruh komponen komputer, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah ilustrasi dari komputer pada generasi keempat. Yang terakhir itu perkembangan komputer pada generasi kelima. Nah, komputer generasi ini merupakan komputer masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks, lebih canggih, serta menggunakan spesifikasi yang lebih baik. Komputer generasi ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang dapat bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu yang bersamaan. Komputer generasi ini juga memungkinkan mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian sendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, berikut adalah ilustrasi komputer generasi kelima. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.